Mantan anggota Densus 88 anti teror polisi merampok dan membunuh supir taksi online untuk dapetin uang yang bakalan dipakai buat bayar kerugian gara-gara judoy, guys. Haris Sitanggang ya ditangkap oleh timnya sendiri yaitu Densus 88 di Bekasi tanggal 23 Januari 2023. Guys, dari kasus ini gue harap bisa dijadiin pembelajaran ya biar kita sama-sama aware, biar kita nggak ngikutin jejak laku dan lebih berhati-hati biar nggak menjadi korban. Haris ini emang dikenal punya rekam jejak pelanggaran etik seperti menipu sesama polisi dan juga masyarakat, guys. Dan juga salah satu manusia yang kecanduan judoy. Nah, kasus ini berawal dari kakak kandungnya yang minta tolong buat dicariin mobil di Jakarta. Di situ, Haris yang butuh uang otomatis mengiyakan. Dia berpura-pura nemu mobil Toyota Rush yang dijual dengan harga 180 juta dan minta uang muka segera dikirim dengan nominal 92 juta ke kakaknya sendiri. Tapi guys, kenyataannya Haris tuh nggak pernah nyari mobil buat kakaknya. Dan Toyota Rush 180 juta itu cuma cerita karangan biar dikirim uang muka dari kakaknya. Setelah uang mukanya dikirim, Haris ngabisin uang itu untuk memuaskan candunya terhadap judoy. Sampai nggak kerasa semua itu habis nggak bersisa. Nah, disitu dia panik karena kakaknya minta biar mobil yang mau dia beli bisa diantar ke Jambi. Tapi karena emang mobil itu nggak pernah ada, itu bikin Haris selalu beralasan. Kayak bilang mobilnya tuh ada masalah jadi belum bisa dikirim. Tapi hari demi hari kakaknya tuh nanyain terus, guys, mana mobilnya? Bisa diantar kapan? Nah, karena kehabisan alasan lah yang menjadi pemicu kasus ini terjadi. Karena uangnya habis ya dan harus ganti, Haris terpikir buat ngerampok taksi online, guys. Berbekal sebuah pisau, dia mulai mengelilingi Jakarta. Beberapa hari dia mengelilingi Jakarta dan sempat ngegunain jasa taksi online. Tapi saat itu keberaniannya belum terkumpul ya. Jadi mungkin sampai 3 kali dia mengurungkan niatnya. Padahal waktu itu udah ada di dalam mobil taksi online. Nah, pada akhirnya tanggal 23 Januari 2023, dia bertemu dengan SRT yang merupakan sopir taksi online yang menggunakan mobil Avanza berwarna merah. Di situ Haris minta diantar ke perumahan Bukit Cengkeh, Depok dengan ongkos Rp90.000 tanpa menggunakan aplikasi. Nah, SRT ini memang lagi cari rezeki ya, jadinya dia nggak nolak dan bersedia. Nah, di perjalanan beberapa kali si Haris ini minta SRT untuk berhenti. Pertama, dia beralasan untuk ngambil uang cash ke temennya karena dia nggak bawa cash. Dan yang kedua, berhenti di ATM karena temennya yang sempat dia mau temui itu nggak ada di rumah. Tapi guys, sebenarnya ya kedua pemberhentian itu emang sengaja dilakuin Haris untuk melihat situasi sekitar sambil menguatkan keberaniannya. Karena merasa belum aman, mereka melanjutkan perjalanannya. Barulah di perumahan Bukit Cengkeh, Haris melancarkan aksi kejinya. Dilihat jalanan sepi, Haris nyuruh SRT berhenti. Disitulah pisau yang sempat dia bawa menghujam tubuh SRT sebanyak 18 kali. Haris langsung keluar dari mobil untuk pindah ke kursi pengemudi. Tapi ternyata SRT masih melakukan perlawanan di situ, guys. Di sisa-sisa tenaganya, SRT itu langsung ngunci semua pintu dan membunyikan klakson secara terus-menerus. Haris sempat maksa SRT buat ngebuka ya, tapi SRT ini nggak respon apa-apa. Dia terus nyalain klakson yang membuat Haris lari dari TKP. Setelah berlari, Haris ini teringat sesuatu, guys. Kalau di dalam mobil, dia ninggalin ransel dan juga dompet di dalamnya. Di situ ada kartu identitas dan kartu anggotanya. Ngerasa kalau dia bakalan ketahuan, Haris sempat balik lagi ke TKP. Tapi tetap aja SRT nggak bukain pintu. Karena dia ngelihat beberapa orang udah ngebuka pintu rumah karena mendengar klakson, Haris ini memutuskan untuk kabur lagi. Di situ dia mencuci muka di masjid dekat Mako Brimob Bekasi. Abis itu dia ke sebuah warung di terminal Kampung Rambutan dan membuat alibi kalau misalnya dia tuh abis dirampok. Nah, penjaga warung yang kasihan sempet ngasih Haris ini satu baju dan uang 20.000. Di mana uang ini dia pakai untuk ongkosnya menuju rumah pamannya yang ada di Bekasi Timur. Nah, disitulah di rumah pamannya dia ngakuin perbuatannya dan paman yang marah langsung nyuruh Haris ini untuk menyerahkan diri. Di sisi lain, guys, SRT ditemukan warga pada pukul 4.20 ya dengan tubuh yang bersimbah darah. SRT nggak bisa tertolong lagi. Nah, dari kasus ini Haris ditangkap di rumah pamannya pada pukul 16.00 di hari yang sama dengan pembunuhannya. Setelah melalui persidangan, Haris dihukum penjara seumur hidup. Di situ, guys, tim pembela Haris ini sempat minta keringanan ya, karena mereka menganggap Haris ini memiliki hak untuk dihukum lebih ringan karena bertindak kooperatif dan selalu mengikuti prosedur serta mengakui perbuatannya. Tapi hakim tetap mutusin hukuman seumur hidup karena Haris ini adalah anggota aktif yang harusnya melindungi masyarakat. Dan pembunuhannya dianggap sadis dengan bukti 18 luka tusukan pada tubuh korban. Nah, dari kasus ini, guys, kita bisa belajar berhati-hati ya, apalagi buat kita yang sering kerja di larut malam. Karena kan hari sial tentunya nggak ada di kalender tuh. Dan juga untuk yang pernah terjun judoy, sebaiknya mulai berpikir jernih. Karena sejauh ini banyak orang yang bukannya untung tapi malah buntung, guys, dan bisa aja berakhir jadi kayak si Haris ini. Itu dia, guys, salah satu kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Next, kita bahas apa lagi? Langsung tulis di komen.